Allah, selanjutnya akan kita benarkan lagi ayat-ayat yang telah diuraikan tadi, tadabur oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Haji Sa'ad Murdi dengan hormat disilakan. Terima kasih Bu Eva. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seragamnya belum Pak warahmatullahi Sam. wabarakatuh. Ya, barakatuh. Belum Pak Sam, nampak Alhamdulillah, Pak Amit di nahmaduhu wa Zoom. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu Makasih Pak billahi min Sam. shururi anfusina wa min Iya Pak Sam. sayyiati Ya Pak a'malina. Sam. Ya, May makasih Pak Sam. yahdihillahu fala Ya. mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun dalam hal tadi, berarti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang harus kita syukuri. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Al-Sani sebagaimana setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 86, 8 dan 69 berbimbingan Ibu Yarizal didampingi oleh Ibu Wike dan Ibu Nur Aini, dan setelah dibahas bersama Pak Hadril. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima ahastum azabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyibah wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terlebih dahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Jadi kalau kita anukan di situ, bima ahastum itu kalimat selah. Jadi maka azabun tadi subjek dari lamastum, masa itu azab yang besar, ya. Azab yang besar itu sungguh azab yang besar itu menimpa karena mereka mengambil sesuatu. Kemudian fakulu mimma razaqnantum halalan thayyibah, itu katakan makan sebagian dari rampas perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan halal lagi baik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman-Nya, laula kitabun minallahi sabaqa, sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, itu menunjukkan kasih sayang Allah mendahului murkanya. Allah telah menetapkan sebelumnya bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan diazab secara kolektif seperti umat terdahulu. Lamassakum, niscaya menerima kalian. Maksudnya azab itu nyaris terjadi. Kata masa menunjukkan sentuhan azab yang menyatakan yang nyata dan keras, bukan sebagai sekedar ancaman. Bima ahastum, kesalahan itu ternyata disengaja. Kenapa? Karena mengambil sesuatu yang tidak dihalalkan. Merujuk kepada pengambilan tebusan tawaran sebelum ada izin dari wahyu. Azibun azab itu azab yang besar. Hukuman itu adalah hukuman ya Allah yang proporsional dan adil. Jika bukan karena rahmat dan ketetapannya, hukum itu sangat berat. Menurut tafsir para salaf itu, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa kitab adalah ketetapan
bahwa rampasan perang dihalalkan bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujahid mengatakan Allah telah menuliskan bahwa dia tidak akan menghukum mereka sebelum menjelaskan hukumnya. Kata ini adalah peringatan keras, namun juga penegasan luasnya ampunan Allah. Sedangkan Tabari menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan tebusan Badar, tawanan Badar, kemudian ketika sebahagian sahabat mendahulukan harta daripada masalah dakwah. Sedangkan Ibnu Katsir, seandainya tidak ada ketetapan Allah tentang bolehnya ghanimah, maka mereka langsung diazab. Ayat-ayat terkait dengan ayat ini yang kita bahas yaitu surah Al-Anfal ayat 67, Allah berfirman, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yushina bil turiduna aradal dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia belum dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Anfal ayat 67, ayat ini membahas tentang tawanan perang, mengandung teguran, sedangkan ayat 68 mengandung peringatan dan rahmat. Jadi ayat 68 peringatan dan rahmat, maka ayat 69 penutup yaitu penghalalan ghanimah. Kemudian firman-Nya fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Maka makanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman-Nya fakulu mimma ghanimtum itu adalah perintah penghalalan, perintah ibahah penghalalan apa yang sebelumnya hampir menjadi azab, ayat 68. Kemudian kini dihalalkan secara resmi halalan thayyibah. Itu ada standar rezeki umat Islam, bukan hanya halal tapi juga thayyib. Tidak cukup sah secara hukum tetapi juga baik secara moral spiritual. Wattaqullah, bertawakallah kepada Allah. Halal itu bukan arti bebas ghanimah, tapi tetap ada aturan, adab keadilan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Itu ada sebagai penutup ayat penuh rahmat dan kesalahan sebelumnya diampuni. Jadi Allah membuka lembaran baru. Penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah berfirman radhiyallahu anhuma, Allah menghalalkan ghanimah bagi umat Muhammad sesuatu yang tidak dihalalkan bagi umat sebelumnya. Sedangkan Mujahid bahwa ayat ini adalah penghapusan rasa takut para sahabat terhadap dosa mengambil tebusan. Sedangkan Qatadah, Allah menurunkan perintah ini sebagai rahmat kemudahan setelah teguran keras. Jadi At-Tabari mengatakan halal dan thayyibat berarti memperoleh dengan cara syar'i dan digunakan dengan cara yang benar. Ibnu Katsir menyatakan ayat ini dalil bahwa ghanimah halal bagi umat ini berbeda dengan umat yang terdahulu, harus membakarnya. Itulah yang kanunnya. Kemudian ayat-ayat terkait dengan ghanimah itu surah Al-Anfal ayat 41, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi humusahu walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Demikian juga jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pertemuan dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi
kapanpun terjadi perperangan, maka hasil rampasan itu disebut dengan ghanimah. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 40, ayat 4, berkenaan dengan tawanan perang. Allah mengatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza laqitumul ladzina kafaru darbar riqabi hatta iza ashantumuhum fasuddul wasaqa fa imma mannam ba'du a imam pidaan hatta tada'al harbu azwaraha zalika walau yasha Allahu lantarasa minhum walakil yabluwa abai ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, harus jelas itu di medan perang, bukan setiap ketemu orang kafir, ada ketentuannya. Maka pancunglah leher mereka, selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia akan membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Orang yang gugur dalam jalan Allah adalah jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Surah Muhammad ayat 4. Dalam surah Al-Hasr ayat 7 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ma apa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli wazil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili kaila yakuna zulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak beredar di antara orang kaya saja. Nah, di situ saya tandai merah itu wama atakumul rasulu fahuzu wa ma nahakum anhu pantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Al-Hasr ayat 7. Nah, di sini kalian diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lebih baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik di antara yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian dalam surah Al-Maidah 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Maidah ayat 88. Kemudian ayat yang semakna juga didapat pada surah An-Nahl ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah berikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah nikmat Allah jika kamu hanya beriman jika kamu hanya kepadanya saja kamu menyembah. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah
tentang rahmat Allah. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la naqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hambaku, janganlah engkau melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Inilah tekanan dari ayat ini. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah An-Nisa ayat 110 Allah berfirman, wa may ya'mal su'an au yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian Tadabbur ayat 68 dan 69. Semoga kita dapat memahami ayat ini lebih baik dan memberi manfaat bagi kita dalam memahami ayat-ayat sebelumnya, dan situ menambah semangat kita untuk mengerti tentang ayat-ayat Allah. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini tidak terlepas dari kekeliruan, mungkin kekurangan, karena keterbatasan itu adalah milik manusia, itu tentu ada pada kami. Nah, oleh karena itu kami minta maaf kalau kekeliruan itu kepada yang hadir maupun yang mendengar, dan kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan-kesalahan itu dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.